Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur 12 ayat 1-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpi biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyongkong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghanguskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelemburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang yang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Tema kita keadilan Allah. Tema kita keadilan Allah. Mazmur ini merupakan keluhan Daud kepada Tuhan akan dirinya yang ternyata dikelilingi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan berkata dusta. Secara nampak muka mereka terlihat saleh dan berkata manis. Namun sebenarnya mereka adalah orang-orang fasik yang bercabang hatinya. Oleh karena kelakuan mereka itulah maka kebusukan muncul di antara manusia, dan orang-orang saleh makin berkurang dan lenyap. Betapa tidak amannya, kata Daud, berada di antara orang-orang yang fasik seperti ini. Apakah demikian yang Anda rasakan saat ini? Celakanya orang-orang seperti ini bisa ada di sekitar kita, bukan karena kita yang memintanya, namun karena mereka yang mendekat kepada kita untuk mengeruk keuntungan dari kita. Susahnya kita, terkadang kita tidak mampu berbuat sesuatu untuk menjauhkan mereka dari kita. Sebaliknya bibir dan ucapan mereka dipakai untuk menjadi senjata terhadap kita, untuk menekan dan menipu kita.
Namun firman Tuhan mengingatkan agar jangan sampai kita ikut-ikutan dengan segala tindakan laku mereka. Meskipun nampak menguntungkan, tetapi segala tindakan laku mereka yang jahat itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Malah sebaliknya, Tuhan memperhatikan dan melindungi mereka yang takut akan Dia dan yang berseru kepadanya karena ditindas oleh orang-orang fasik ini. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan berjanji akan penyertaannya itu dan janjinya itu murni dan pasti ditepati. Maka jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah dengan mengikuti tingkah laku orang-orang yang fasik. Dari firman Tuhan ini, kita juga diingatkan bahwa mereka yang saleh adalah orang-orang yang langka dan mulai lenyap di tengah-tengah dunia ini. Adakah kita orang-orang saleh yang masih tersisa ini? Saleh bukan berarti sempurna dan tak bercacat. Namun karena itu mau hidup takut akan Tuhan dan tidak bercabang hati di hadapannya. Dengan demikian, yang kita tabur adalah kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap dan penuh dengan dosa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu gambaran kepada kita pada saat ini di mana keadilan Allah kadang-kadang kita merasakan tidak ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seringkali kita membandingkan kehidupan kita dibanding dengan orang lain. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, dan persoalan itu kita mengira bahwa sesungguhnya kita tidak seharusnya kita mengalami seperti itu. Tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Bahkan juga kita hidup di suatu lingkungan di mana ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi Mazmur mengajarkan bagi kita bahwa Tuhan memperhatikan dan melindungi mereka yang takut akan Allah. Ini adalah bukan suatu kiasan yang dipakai oleh Daud, karena Daud sendiri telah mengalami situasi yang sulit pada zaman itu. Dan ketika ia mengalami kesulitan pada zaman itu, maka ia hanya mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Dan ketika ia mengandalkan Allah di dalam kehidupannya, Allah lah yang memampukan dia, dan Allah lah yang melepaskan dia dari keadaan dan situasi pada zaman itu. Itulah sebabnya ia berkata bahwa Tuhan memperhatikan dan melindungi mereka yang takut akan Dia. Dia di sini siapa? Orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Lalu siapa yang menjawab? Dianya itu adalah Allah sendiri. Siapa yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa sering kita harus mengandalkan Tuhan. Seberapa sering kita harus bergantung kepada Tuhan dalam keadaan kita ini. Atau jangan-jangan tidak ada waktu bagi kita untuk mendekatkan diri dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Itu adalah salah. Tetapi Mazmur ini mengajarkan bagi kita dan mengingatkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap hati yang terluka dan hati yang berteriak kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan menolong itu. Itulah sebabnya pemazmur memberikan kepada kita satu perintah. Datanglah kepada Tuhan. Pasti Tuhan menjawab kamu. Berdoalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Pasti Ia mendengar. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang sama yang menolong Daud pada zaman itu, pasti juga Allah yang sama yang menolong kita pada saat ini.
Mari kita bergantung kepada Tuhan. Mazmur pada saat itu, ia telah mengalami hal-hal yang begitu besar. Sekarang kita juga yang membuktikan bahwa Allah yang sama melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami selalu berdoa dan berharap bahwa Tuhan selalu menolong kami dalam keadaan kami. Karena keberdosaan kami, kadang-kadang kami tidak tahu entah kemana kami harus pergi dan kepada siapa kami datang. Tetapi firman-Mu ini mengajarkan bagi kami hanya Tuhan sajalah yang dapat melindungi kami ketika kami berseru dan berlindung di hadapan-Mu. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, tiap-tiap hari lindungi kami, berikan kepada kami kemampuan, berikan bagi kami kekuatan, sehingga bisa kami melakukan firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.